Cara sapa sahabat Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Dan saya percaya bahwa kita kabarnya baik semua gitu ya. Dan kita bisa bertemu melalui Zoom meeting maupun menyaksikan lewat YouTube. Ini adalah satu berkat dari Tuhan kepada kita semua. Saudara, ini kasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama meneruskan pelajaran seri Surat Roma, dan biarlah apa yang saya sampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tetapi saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dari Surat Roma pada malam hari ini, baiklah kita mendengarkan lagu ini. Saya berpikir ketika Paulus menuliskan di dalam pasal 1 dan pasal 2, dia ada satu tujuan yang jelas, dan saya berpikir lagu ini adalah tujuan daripada pasal 1 dan pasal yang kedua, dari apa yang dia akan sampaikan ketika bicara tentang murka Allah. Nah saudara, mari kita mendengarkannya bersama-sama. Tunggu
Oke, baik saudara-saudara, kita akan memulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang selamat dari murka Allah. Nah, saya mengajak kita terlebih dahulu mulai dari firman Tuhan terlebih dahulu ya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka
bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat
Tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Baik saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan ya. Tadi mendengar ya bacaan dari firman Tuhan yang dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke ayat pasal 2 ayat yang ke-29 saudara. Nah saudara, kalau membaca dalam bagian itu saudara-saudara, kita akan melihat ya, Paulus itu ketika berbicara tentang Injil yang menyelamatkan itu, Paulus membukanya tentang murka Allah. Jadi kita bertanya, kenapa kok Paulus memulainya dengan murka Allah begitu ya? Karena saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena justru keselamatan kita itu selalu berkaitan dengan Allah. Pernah nggak kita berpikir banyak orang selalu melihat keselamatan itu masuk surga, masuk ke tempat yang dimana tidak ada kesulitan, kesusahan, apa segala sesuatu. Nah, tanpa kita sadari, kita telah menjadikan hidup kita yang akan datang itu adalah bagaimana tentang aku. Dan bagaimana tempat yang, seperti apa tempat yang saya akan tempati. Jadi sebenarnya kita jarang sekali mungkin ya berpikir sebenarnya keselamatan itu berkaitan dengan Allah, tapi lebih banyak adalah tempat di mana kita akan masuk di sana. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berkata gitu ya, percaya Yesus masuk surga seperti itu. Sebenarnya kita sedang mengkaitkan antara apa? Yesus Kristus membawa kita ke satu tempat yang baru yang menyenangkan. Nah coba kita pikirkan kalimat ini saudara-saudara. Waktu kita pikirkan kalimat ini apa artinya? Ketika kita pikirkan kalimat itu artinya kita sedang berbicara tentang nasibku. Bahwa aku di dalam dunia ini tidak baik keadaannya. Karena keluarga saya, saudara saya, karena teman saya, karena rekan saya, karena orang yang saya jumpai di dalam hidup ini tidak baik kepada saya. Maka saya berharap ini, Tuhan Yesus itu menjadi juru selamat saya, menyelamatkan saya dari dunia yang penuh dengan sengsara ini. Berpindah ke satu tempat di mana saya bisa mengalami sukacita. Nah saudara, bukankah kita sering sekali ya mendengarkan kerinduan hati, bahkan mungkin kita sendiri berpikir, kenapa saya percaya Yesus? Karena apa? Saya mau berpindah dari dunia yang sengsara ini, masuk ke dalam satu dunia yang baru, yaitu yang saya sebut surga itu. Dari kerajaan dunia atau pemerintahan dunia yang tidak adil ini, masuk ke dalam satu pemerintahan surga yang adil itu. Nah saudara-saudara, sering sekali kita melihat Yesus itu menyelamatkan kita dalam memindahkan saya satu saat nanti ke satu tempat yang baru. Nah saudara, Paulus tidak membawa kita dalam pemahaman yang seperti demikian. Paulus membawa kita untuk melihat mulai apa sebabnya Injil atau kabar sukacita. Kenapa kok disebut kabar baik, kabar sukacita? Kenapa Yesus itu bisa disebut sebagai kabar baik, kabar sukacita? Nah, dia mulai di ayat 18, ketika dia menjelaskan ini, dia memulai dengan apa? Murka Allah. Nah, artinya apa? Artinya Paulus ini ingin mengajak para pembacanya itu mengkaitkan keselamatan itu, ya, Injil yang menyelamatkan itu dengan Allah sendiri. Jadi dengan kata lain saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita harus memandang bahwa saya ini selamat itu
bukan soal masuk surga saja begitu ya. Keselamatan kita itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Karena apa? Karena ada satu fakta yang terjadi di dalam hidup kita, hidup manusia. Sejak dari awal sampai pada saat ini dan yang akan datang. Satu fakta itu adalah seluruh manusia itu, kalau kita baca sampai pasal 3, pasal 4, ada di bawah murka Tuhan. Nah, di dalam pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 29, Paulus mengatakan ada dua jenis ya yang manusia yang ada di bawah murka Tuhan. Siapa mereka? Yang saya khotbahkan di bagian doa sebelumnya, yaitu yang pertama adalah dia menunjukkan orang fasik dan orang lalim itu. Ayat 18 sampai 32 yang sudah kita baca. Nah, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Lalu golongan yang kedua dikatakan adalah manusia di dalam pasal 2. Nah, manusia itu siapa? Siapapun mereka. Nah, kita akan membaca ayat pasal 2, ayat 1, selanjutnya sudah mulai bergeser. Kepada siapa mereka itu? Manusia yang lebih baik dibandingkan golongan yang pertama, orang fasik dan orang lalim itu. Manusia atau siapapun mereka. Nah, siapapun mereka itu siapa gitu ya. Nah, siapapun mereka itu adalah, kalau kita membaca ya, bagian yang pertama ayat 1 sampai 16, siapa yang ditunjukkan di sana? Memang di sana adalah menunjukkan kedua-duanya ya. Yang apa? Mereka yang dikatakan apa? Di dalam hatinya tertulis hukum Taurat. Siapapun mereka, artinya mereka itu di luar bangsa Yahudi. Jadi ini manusia dan siapapun mereka yang di dalam hatinya tertulis hukum Taurat. Lalu kemudian ayat 17 sampai 29 di sana dikatakan apa? Yaitu orang Yahudi yang mendapatkan hukum Taurat secara tertulis. Ini umat pilihan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Paulus dengan luar biasa mencatat demikian. Allah murka kepada siapa? Orang fasik dan orang lalim. Lalu kemudian dia menuliskan ayat 15 adalah jenis orang yang di dalam hatinya ada hukum Taurat. Dengan kata lain saudara, golongan ini adalah orang yang sadar bahwa dia punya kesadaran Taurat. Ya, dia sadar akan hukum Tuhan. Dia sadar. Entah dia mengenal Allah atau tidak, tapi di dalam dirinya, dalam hati nuraninya ada kebenaran Allah di dalamnya. Ada hukum Taurat di dalamnya. Yang menuruti, yang mendengar suara hati itu, yang tertulis hukum Taurat yang Allah tulis di dalamnya, hati manusia itu. Maka mereka itu mengenal apa yang baik, apa yang buruk. Mereka mengenal apa yang baik itu adalah mengasihi, punya kemurahan. Mereka tahu keteraturan. Mereka tahu sebuah hukum. Karena apa? Karena di dalam hati nurani mereka itu tertulis hukum Taurat. Nah, lalu kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa persoalannya? Mereka yang punya hukum Taurat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini, saudara-saudara, kita mendapatkan bahwa Paulus sedang ingin mengatakan, kalau kamu dalam golongan ini, ya, dua-duanya ini sama juga. Karena apa? Kamu juga adalah orang yang melanggar. Sebab kamu yang melanggar, yang menghakimi orang lain, yang melanggar firman Tuhan, melanggar salah satu di antaranya juga, maka kamu juga sedang menimbun murka Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang Paulus ingin sampaikan di dalam bagian pertama. Semua orang sebenarnya. Baik orang yang jahat,
orang yang tidak punya Tuhan, orang yang disebut fasik, orang yang betul-betul yang ingin menindas kebenaran dengan kelaliman. Orang yang di dalam hidupnya betul-betul memang dalam hidupnya ya sengaja melawan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mereka dimurkai oleh Tuhan. Tapi bukan hanya mereka. Paulus bilang, kamu juga. Siapa itu? Yaitu siapapun juga mereka yang menghakimi kelompok yang pertama ini. Yang menganggap mereka begitu jahat. Yang mengkritisi mereka, mengkritik mereka. Tapi kamu juga melanggar sama. Kamu juga melakukan apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan kamu juga sedang menimbun murka Tuhan. Nah saudara-saudara, untuk apa? Itu Paulus menyatakan ini semua. Saudara, saya tidak ingin membicarakan ini, nanti ada waktunya kita membicarakan. Nah saudara, Paulus menuliskan ini, mengatakan ya, manusia yang siapapun mereka yang menimbun murka Allah ini, yang menghakimi golongan yang pertama, tetapi melakukan hal yang sama, menganggap sepi kemurahan Tuhan, keras hati dan tidak mau bertobat. Nah Paulus berkata ini, apa tujuannya saudara-saudara? Tujuannya ada di sini saudara. Ini kalau kita melihat saudara, tujuannya kalau kita melihat di dalam Roma pasal 2 ayat keempat saudara-saudara, maka kita akan mendapatkan bahwa segala kemurahan Allah ya adalah supaya kamu bertobat. Itulah tujuan dari Tuhan, kata Paulus. Kenapa? Engkau yang di dalam hatimu ada Taurat Tuhan. Ya, seharusnya Taurat itu menyelamatkan, kata Paulus. Nah, saudara, mungkin kalau baca bagian ini terkejut ini. Lalu apa gunanya Kristus nanti? Itu adalah bagian yang lain. Tetapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu seharusnya bagi orang yang bisa melakukannya dengan baik, sempurna, itu menyelamatkan katanya itu ya, seperti itu. Tetapi persoalannya itu apa? Persoalannya adalah tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Itu persoalannya. Nah oleh sebab itu, Allah di dalam murkanya, dia masih menunda untuk memberikan hukuman itu. Gitu ya. Kenapa saudara-saudara? Karena kemurahan Allah itu tujuannya adalah supaya kita bertobat. Oleh sebab itu, kata Paulus, jangan keraskan hati kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar ya dari dua bagian ini secara singkat gitu ya. Kita tahu ya apa yang disebut Injil keselamatan buat kita. Yang disebut Injil keselamatan buat kita itu adalah bahwa kita selamat dari murka Tuhan. Kita lepas dari murka Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya Paulus mengatakan, gak ada seorang manusia pun yang tidak hidup di bawah murka. Nah karena itu, di bawah murka Tuhan itu seolah-olah penghukuman itu sudah dekat begitu ya. Sudah akan dijatuhkan, bahkan sebenarnya sudah dijatuhkan seperti itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Oleh sebab itu, jangan menganggap sepi kemurahan Allah dan jangan keraskan hati kita. Karena Tuhan ingin kita bertobat. Dengan pertobatan itulah yang membuat kita dapat berdamai dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kabar sukacita bagi kita itu adalah di dalam Yesus Kristus kita bisa berdamai kembali dengan Tuhan. Kita boleh tidak lagi hidup di bawah murka Tuhan, di bawah kutuk Tuhan, tetapi kita boleh punya persekutuan yang indah dengan Tuhan kembali. Itu karena apa?
karena jasa daripada Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kematiannya. Maka saudara-saudara, saya mengutip Amsal 9 ayat 10 dari bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, untuk menjadi bijaksana pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Marilah kita jangan seperti golongan yang pertama yang menindas kebenaran dengan kefasikan. Marilah kita jangan juga seperti orang munafik, orang yang di golongan yang kedua, manusia yang lain yang sebenarnya saudara-saudara, dia juga melanggar firman Tuhan, melanggar Taurat Tuhan juga dalam hidupnya. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Karena intinya karena di dalam hatinya sudah kehilangan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang itu tidak sungguh-sungguh mengenal yang maha suci itu Allah itu sendiri. Padahal kalau kita punya hati, sikap hati yang takut pada Tuhan, kita langsung tertuju, kita tahu hidup kita ada di hadapan Tuhan. Bahwa apa dan cara hidup kita akan dihakimi satu saat. Dan itu adalah urusan kita dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka seharusnya kita sadar, kita sama dengan orang lain, kita adalah orang berdosa. Yang penting adalah apa? Kita harus bertobat. Maka saya mengajak kita bersama-sama, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan menolong kita. Kita mohon Tuhan mengampuni kita. Mungkin apakah ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita berdoa, kita mohon Tuhan mengampuni kita. Jangan keraskan hatimu, jangan menganggap remeh kemurahan Tuhan. Pada hari ini ketika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, biarlah kita boleh bertobat. Kita boleh kembali pada Tuhan. Kita boleh minta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, sungguh kami datang dan kami mohon pada Engkau ya Tuhan, supaya kami dapat dengan hati yang tulus menghampiri Engkau dengan kesadaran sebenarnya. Kami adalah orang-orang yang lemah dan penuh dengan dosa. Tuhan ampuni kami, Tuhan dan tolong kami, supaya kami tidak hidup dalam kekerasan hati, tapi kami sebaliknya dapat hidup menurut apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur boleh belajar dari surat Roma yang mengingatkan kepada kami satu fakta bahwa hidup manusia adalah ada di bawah murka. Di dalam Yesus Kristus kami boleh diselamatkan dari murka Tuhan. Oleh sebab itu adalah kabar sukacita buat kami. Setiap orang yang boleh mengenal Kristus, yang boleh percaya Kristus, yang boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang boleh mengakui bahwa Yesus itulah jalan keselamatan kami. Kami bersyukur pada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Engkau dengan hati yang sepenuhnya ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami sudah diluputkan oleh Yesus Kristus dari murka Tuhan. Dan kami adalah orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Maka selama masa Advent ini ya Tuhan kami mau berdoa. Supaya kami boleh memanfaatkan waktu kami menantikan Yesus datang sebagai hakim pada saat itu ya Tuhan. Kami betul-betul membangun satu hidup yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan jangan biarkan kami terlena di dalam kehidupan kami, terlena dalam kelemahan kami, terlena dalam dosa kami. Sadarkan kami ya Tuhan, dan jangan biarkan hati kami keras sehingga kami tidak lagi memperkenankan Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mau serahkan semua tentang Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan kita pada hari ini sampai di sini.
Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Dan maaf karena pada hari ini ternyata Zoom-nya itu tidak berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan ya kita terus berdoa, sapa sahabat itu senantiasa boleh menjadi berkat buat kita. Pada pertemuan dengan saya berikutnya, kita akan sambung, ya kita akan memperdalam bagian ini dan juga akan sambung ke pasal yang ketiga. Saya mengajak mari saudara-saudara kita mulai ya hari ini ya coba mulai membaca surat Roma secara pelan-pelan. Buatlah pembagian-pembagiannya. Karena surat Roma adalah satu tulisan yang sangat sistematis sekali. Kita gampang membuat pembagiannya dan kita akan bisa betul-betul menangkap ya satu pelajaran tentang keselamatan yang sangat indah. Bagaimana saya menjadi seorang Kristen. Secara sistematis kita bisa belajar di sana. Dan setiap kali kita bertemu kita akan terus belajar ya satu persatu. Baik saudara, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.